Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah join di webinar kali ini dan juga saya terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara untuk kali ini. Nah, oke, jadi topik kali ini di webinar kali ini Infinis Cloud dan juga RIPE akan membahas suatu topik yaitu leverage your work from home level now. Berarti di sini kita akan membahas bagaimana sih mensiasati cara bekerja dari rumah dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian untuk speakernya sendiri nanti kita akan ditemani oleh Pak Agusto Sipahutar ya, selaku Sales Engineer dari PT Infinity System Indonesia. Kemudian ada juga Bapak Rio Fazrin sebagai tim pre-sales technical specialist dari RIPE Indonesia. Dan saya sendiri di sini Saskia sebagai moderator Anda. Untuk model webinarnya kali ini kita akan menggunakan model diskusi panel. Jadi nanti kita akan diawali dengan presentasi atau materi dulu oleh speaker kita. Kemudian nanti saat sudah selesai materi, kita akan dilanjut dengan sesi diskusi yang akan diisi oleh speaker kita juga. Kemudian nanti barulah kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi ada 3 flow ya. Pertama kita materi dulu, kemudian nanti kita ada sesi diskusi dengan para speaker, kemudian barulah Q&A di mana para peserta bisa dengan aktif untuk bertanya. Untuk para peserta yang sudah join, ini nanti boleh dibantu untuk absen atau isi daftar hadir dulu ya. Linknya bisa dibuka di bit.ly/dhwebinar 25 Maret. Oke, saya ulang kembali untuk linknya. Bisa divisit ke bit.ly/ atau /dh webinar 25 Maret. Kita sapa dulu aja ya, di sini sudah ada para speaker yang udah keren-keren banget nih. Halo, Pak Agusto dan Pak Rio. Halo semuanya. Halo, iya. Masih pada sehat ya kondisinya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan mulai masuk ke sesi materi ya, ini Mas Rio dan Mas Agusto. Untuk materi pertama boleh disampaikan oleh Pak Agusto, udah siap nih ya? Iya. Oke. Semoga. Semoga. Oke, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Agusto. Oke, selamat siang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada dalam webinar ini dan termasuk juga tim dari Infinis dan termasuk tim dari RIPE. Oke, saya memperkenalkan diri lagi kembali dari tadi Mbak Saskia sudah memberitahukan bahwa nama saya adalah Agusto Sipahutar. Saya sendiri di Infinis itu bekerja sebagai sales engineer. Jadi di sini misalnya company perusahaan Bapak Ibu dan itu lagi pengen mengetahui bagaimana pengembangan cloud atau bagaimana mekanisme cloud yang ingin diterapkan, mungkin nanti pasti akan sering banyak bertemu dengan saya dan tim sales yang lainnya. Mungkin itu saja pengenalan diri saya. Dan saya mulai dengan presentasi saya di awal mengenai work from home. Nah, jadi work from home itu sebenarnya adalah kegiatan bekerja yang dilakukan di rumah. Tapi sebenarnya sebelum kegiatan bekerja dalam rumah itu sudah dilakukan, sebenarnya sebelumnya itu sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang udah mulai tidak sering dilakukan di rumah atau tidak sering dilakukan di office atau dianggap saja ya makanya saya sebut bisa bekerja di everywhere anywhere. Jadi bisa bekerja di mana saja atau di kapan saja. Cuma mungkin pada saat COVID ini ya kita social distancing, jadi mengharapkan harus bekerja di dalam rumah untuk memastikan bahwa kehidupan kita sehat, tidak terpapar oleh beberapa teman-teman kita atau lingkungan kita yang mungkin ada yang terkena COVID atau mungkin mereka membawa virus COVID itu sendiri. Nah, beberapa contoh yang mungkin yang saya bisa saya bisa poinkan di sini tentang apa sih kerjaan yang biasanya tidak sering dilakukan di rumah. Contohnya tim sales, penjualan. Nah, itu biasanya mungkin di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya tim sales itu udah sering banget tidak bekerja di perusahaan. Mereka hanya dengan via mobile atau bawa laptop kemana saja itu mereka sudah lakukan
inputan data dan itu, ataupun kadang-kadang sih mungkin ya juga sering sih memang ada beberapa data yang mereka terpaksa harus kerja di kantor karena mungkin datanya sangat konfidensial. Tapi udah mulai banyak sebenarnya arah-arah bekerja itu tidak di dalam lingkungan office. Nah, habis itu yang kedua adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang menawarkan pekerjaan remote working. Ini biasanya untuk freelancer dan outsourcing. Nah, ini biasanya kalau mungkin kalau sering searching di job gitu ya, kadang-kadang mungkin di ini banyak di dunia IT gitu ya. Nah, itu biasanya banyak freelancer atau outsourcing yang dikerjakan. Jadi misalnya dari Belanda itu yang ngerjain adalah perusahaan orang-orang IT di Indonesia dan segala seperti itu juga. Nah, habis itu contoh ketiga adalah perusahaan multinasional. Ini di mana kolaborasi antar employee dengan perbedaan waktu itu sangat mencolok. Kadang-kadang seperti misalnya saya lagi di Indonesia, tim saya ada di Amerika. Nah, itu perbedaan waktunya ya sudah cukup besar gitu sampai 24 jam. Jadi saya sekitar di sini jam 8 pagi, di sana mungkin masih besok hari kemarin itu jam itu. Jadi makanya harus bisa koordinasi nih jadinya. Nah, kadang-kadang dengan kayak gitu, ya saya juga pernah mengalami juga di perusahaan multinasional, itu saya terpaksa harus bekerja di rumah karena mengikuti waktu kerja tim saya atau tim saya yang harus mengalah di sana mengikuti waktu kerja saya. Jadi mereka bekerja di rumah. Nah, yang keempat adalah perusahaan biasanya ada yang mulai memberikan akses VPN atau Virtual Private Network. Nah, Virtual Private Network ini supaya karyawan bisa buka laptopnya atau PC-nya, habis itu dia login dengan VPN, habis itu dia akan mendapat akses ke atau dianggap aja itu dia jadi semacam jaringannya jadi masuk ke dalam jaringannya si perusahaan itu sendiri dan dia bisa mengakses semua aplikasi-aplikasi di dalam perusahaan itu seperti layaknya dia bekerja di dalam lingkungan office. Mungkin itu saja pendahuluan dari saya mengenai apa itu WFA dan work from everywhere anywhere. Baik, terima kasih Pak Agusto untuk penjelasannya. Berikutnya boleh dilanjutkan dengan speaker berikutnya. Pak Rio, sudah ready? Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Rio dari Rep Indonesia. Saya sebagai pre-sales technical spesialis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai poin-poin apa saja yang perlu kita prepare ketika kita menjalani WFH. Pada masa pandemi saat ini, di mana pemerintah mengeluarkan PSBB, dan ini berdampak bagi kita semua. Nah, salah satunya kebijakan WFA di perusahaan. Agar WFA tidak menjadi penyebab turunnya produktivitas, nah, berikut ini adalah hal-hal yang umum yang kita bisa persiapkan untuk menghadapi WFH. Nah, yang pertama itu perlunya kolaborasi in real time. Jadi karyawan masih tetap bisa melakukan kolaborasi dimanapun dan kapanpun pakai device apapun. Terus yang kedua, enable secure remote access dan protect identity. Jadi bagaimana agar karyawan itu yang sedang bekerja di rumah masih bisa mengakses aplikasi ataupun data-data perusahaan dengan aman. Tentunya identitinya juga terprotek. Kemudian yang ketiga, protect against cyber threat and data loss. Jadi terproteksinya data dari serangan cyber dan juga mencegah kebocoran data. Terus yang keempat, itu bagaimana agar device yang digunakan oleh karyawan yang sedang bekerja di rumah itu tetap secure. Baik itu device pribadi maupun device dari perusahaan. Selanjutnya akan saya coba detailkan dari masing-masing poin. Yang pertama, mengenai kolaborasi in real time. Supaya kolaborasi ini optimal, setidaknya kita perlu tools yang di dalamnya support 3 hal. Yang pertama, real-time teamwork, kemudian online meeting from anywhere, dan juga eksternal kolaborasi. Dengan real-time teamwork, kita dapat menyatukan semua individu dalam satu halaman yang sama, dimanapun mereka bekerja. Kemudian yang online meeting from anywhere, ya tentunya kita bisa meeting dimanapun kita berada, baik itu kita meeting dengan menggunakan seperti ini, meeting yang banyak, atau bisa menggunakan grup chat, atau mungkin bisa menggunakan web conference. Terus yang ketiga, eksternal kolaborasi. Jadi tools yang kita pakai itu setidaknya
bisa digunakan untuk kolaborasi dengan pihak manapun. Ya, di sini mungkin bisa dengan vendor gitu. Saya akan coba lagi mendetailkan dari 3 poin ini satu persatu. Nah, di sini kita ambil contoh, kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams mampu memenuhi kebutuhan communication and collaboration untuk setiap individu di perusahaan. Baik individu tersebut adalah C-level, atau dia itu manager, atau dia itu staff, dia adalah back office, maupun dia adalah frontline worker. Setiap karyawan bisa tetap standby pada saat jam kerja, dia bisa melakukan akses kepada file, kemudian dia juga bisa melakukan chatting, kemudian juga dia bisa membuka aplikasi yang semuanya itu berada dalam satu tempat, across desktop, web, dan juga mobile. Kemudian bisa melakukan kolaborasi dengan real time, yaitu bisa melakukan editing kepada file secara bersama-sama. Kemudian juga kita bisa melakukan sharing kepada tim internal maupun kepada tim eksternal. Plus ketika kita menggunakan fitur cloud, setidaknya di cloud itu ada benefit, yaitu versioning dan juga DLP. Nah, mengenai chat, ini ada beberapa tipe chat. Yang pertama itu chat individu, kemudian ada juga chat melalui grup, ataupun chat yang nanti terbuka dengan menggunakan channel. Saya akan coba masuk demo sedikit untuk ini. Ini mengenai chat. Nah, kita juga bisa melakukan chat antar individu. Misalkan saya di sini sebagai Alex Wilber, saya chat ke Paul. Ini adalah chat individu. Kemudian kita juga bisa melakukan chat secara grup. Di sini ada namanya grup Project 101 internal team. Kalau kita lihat di sini ada beberapa member, ini adalah member internal kita. Ada Alex Wilber, Johnny, Megan, maupun Paul. Nah, nanti yang ketiga itu kita bisa menggunakan yang namanya channel. Nah, di sini semisal saya membuat channel untuk Project 101, di mana di sini kita bisa cek membernya itu selain karyawan kita, ternyata itu juga bisa tim eksternal. Nah, contohnya di sini adalah Wahyu Wibowo, itu dari RIPE. Kemudian saya ini pakai MSDN. Kalau kita lihat di sini ada domainnya MSDN. Di sini bahkan juga bisa dengan menggunakan domain Outlook. Yang penting untuk guest ini adalah mereka punya valid email. Kemudian selanjutnya mengenai online meeting from anywhere. Ya, kita coba lihat lebih dekat lagi bahwasanya Microsoft Teams menawarkan solusi yang lengkap untuk meeting, yang di sini sudah bisa mendukung sharing screen, kemudian sharing video, dan juga audio conference. Microsoft Teams sudah support di berbagai macam device, baik itu smartphone, tablet, PC, maupun notebook. Dan juga mengenai Teams sendiri, kita bisa menggunakannya via jaringan internet, itu baik menggunakan WiFi maupun telepon seluler. Jadi kondisi sekarang ini kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun, ya asalkan kita dapat jaringan internet. Baik itu kita mengakses menggunakan laptop ataupun smartphone. Kemudian sebisa mungkin tools yang kita pakai itu support dengan eksternal kolaborasi. Di sini kuncinya adalah guest access yang tadi telah saya demokan, bahwasanya sebisa mungkin tools yang kita pakai itu bisa mengundang eksternal team untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita persiapkan yaitu harus mensekurkan identity dan juga akses. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memprotek passwordnya lupa atau passwordnya dicuri. Kemudian kita juga memprotek akses untuk web app, untuk web app, dan juga kita melakukan enable dengan cara remote desktop access supaya kita bisa memprotek password dari hilang, lupa maupun dicuri, maka kita perlu tambahan tools, yaitu di sini kita menggunakan MFA. Jadi pada dasarnya password itu adalah level terendah dalam sistem keamanan. Tanpa adanya tambahan verifikasi, hal ini menjadi single point of failure. Dengan adanya MFA ini, setidaknya kita bisa mengurangi atau mencegah serangan identity itu mencapai 99,9%. Dan kelebihannya MFA yang digunakan oleh Microsoft ini itu sudah mendukung
Microsoft Authenticator yang di sini kita bisa install di smartphone baik itu Android maupun iOS. Kemudian juga sudah support SMS maupun telepon. Jadi memudahkan kita. Kemudian kita juga perlu untuk mensekurkan akses kepada aplikasi-aplikasi kantor. Jadi di sini kuncinya adalah application proxy. Jadi dari sini, dari skenario ini, ketika user mau sign in, itu dia bisa menggunakan Azure AD untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di kantor di sini, di apps and data. Jadi ketika dia login, dia akan dicek nih, apakah sebenarnya dia itu memiliki akses atau tidak. Kalau misalkan memiliki akses, apakah nanti dia require untuk MFA atau enggak. Kalau misalkan dua hal ini tidak terpenuhi, maka aksesnya diblok. Nah, sebagai contoh, kita membuat sebuah policy yang melakukan block akses ketika karyawan login dari negara tertentu yang di sana tidak ada keperluan bisnis. Misalkan karyawan sedang melakukan pariwisata. Jadi ketika mereka sedang berlibur, ya mereka nggak akan bisa akses ke data-data perusahaan maupun aplikasi-aplikasi perusahaan. Nah, di sini kata kuncinya adalah conditional access. Karena dengan conditional access ini, sistem akan mengetahui dari mana user itu login. Kemudian yang perlu kita prepare juga, setidaknya kita bisa melakukan enable remote desktop access. Di sini salah satu opsinya bisa menggunakan Windows Virtual Desktop. Jadi kita coba bandingkan jika karyawan bekerja di rumah, terus karyawan tersebut menggunakan aplikasi client side untuk mengakses ERP system. Nah, ketika dibutuhkan patching atau security update, maka tim IT akan mendapatkan kesulitan. Nah, berbeda dengan kita full di Windows Virtual Desktop. Di sini tim IT hanya butuh melakukan patching maupun security update di Windows 10 atau Windows Server yang ada di Azure. Dan tim IT tidak perlu lagi melakukan patching dari sisi masing-masing device di klien yang bawah ini. Nah, kelebihannya Windows Virtual Desktop itu bisa diakses dari berbagai macam platform, baik itu Windows, Android, Mac, iOS, maupun dengan menggunakan Linux yang support HTML5. Kemudian yang ketiga yang perlu kita prepare juga adalah bagaimana kita itu mencegah dari adanya cyber threat maupun kebocoran data. Di sini ada 2 poin, itu umumnya itu adalah email spam dan juga phishing. Terus kemudian kita harus bisa memprotek data-data yang konfidensial. Nah, mengenai yang pertama, bagaimana kita bisa memprotek dari email spam maupun email phishing. Nah, di sini kita semisal sudah menggunakan Office 365, kita bisa menambahkan Advanced Threat Protection. Di sini sudah support ATP Safe Link dan juga ATP Safe Attachment. Semisal ada email masuk ke inbox dan di dalamnya itu terdapat link di body email, ternyata link tersebut itu mengarah ke situs yang berbahaya. Dari sini nanti ATP Safe Link akan memberikan notifikasi di email bahwasanya link tersebut adalah termasuk link yang berbahaya. Semisal tidak sengaja link itu terklik misalkan, maka di sini ada pengamanan yang kedua, yaitu dari sisi browser. Jadi sebelum link itu mengarah ke real website, maka ini diarahkan ke yang namanya atpsaflink.protection.outlook. Ini kita bisa lihat di sini. Dari sini dia akan melakukan cek apakah sebenarnya link aslinya itu berbahaya atau tidak. Kalau memang berbahaya, dia akan notifikasi. Ini layer berikutnya dari ATP. Begitu juga dengan nanti safe attachment. Secara metode hampir sama. Kemudian yang perlu kita prepare lagi adalah bagaimana kita memproteksi data-data yang sensitif itu menggunakan DLP dan juga menggunakan Azure Information Protection. Nah, sekilas mengenai Azure Information Protection di sini adalah ketika kita punya data, nanti data itu akan kita create label. Nah, misalkan di sini labelnya adalah confidential. Maka ketika kita create label confidential, maka hanya beberapa user yang bisa akses, nggak bisa semua user. Karena yang dimaksud dengan confidential di sini adalah sudah di-define siapa yang boleh melakukan read-write, siapa yang boleh melakukan read, seperti itu. Atau dengan Azure Information Protection kita juga bisa melakukan encrypt.
Yang keempat, bagaimana kita itu bisa mensecurekan device, itu setidaknya ada 2 cara. Yang pertama, kita sebisa mungkin bisa manage device dan juga bagaimana supaya kita bisa mensecurekan device. Supaya device itu bisa kita manage, di sini salah satu opsinya kita menggunakan Intune. Nah, di dalam Intune itu kita breakdown menjadi 2 hal. Yang pertama adalah MDM, yang kedua adalah MAM. Jadi kalau MDM ini adalah keseluruhan device akan dimonitor atau akan di-manage oleh perusahaan. Sebagai contoh, melakukan enrollment, terus melakukan provision, ketika nanti hilang kita bisa melakukan remove device, ini juga bisa. Bedanya dengan MAM, kalau MAM itu yang di-manage hanya aplikasi-aplikasi kantor aja. Nah, ini gambaran umumnya untuk MAM, semisal kita punya smartphone, jadi yang atas ini adalah di-manage oleh perusahaan, sedangkan yang di bawah ini adalah aplikasi personal kita. Ketika kita buka data-data perusahaan, misalkan menggunakan Excel, kemudian dari informasi yang ada di Excel, kita akan mencoba mengcopy keluar ke personal, maka nanti akan diblok. Nah, berbeda dengan ketika kita mengcopy dari Excel ke Word, karena ini sama-sama under manage dari Intune, maka dia diperbolehkan. Nah, ketika dia dicoba di-save ke personal OneDrive, nah ini akan diblok, dia akan di-allow ketika dia di-save ke OneDrive for Business. Kemudian yang terakhir itu supaya device-device yang dipakai oleh karyawan tetap secure, yaitu menggunakan Defender. Jadi di sini antara Windows Defender dengan Intune sudah bisa digabungkan. Mungkin saya akan coba besarkan lebih dikit di sini. Nah, di sini dengan menggunakan Windows Defender, setidaknya kita bisa langsung input di situ antivirus. Jadi nggak perlu antivirus tambahan. Kemudian juga kita bisa memprotek beberapa folder dari serangan ransomware. Setidaknya saya coba review lagi dari apa yang saya sharing, bahwasanya ketika kita bekerja dari rumah, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita prepare lagi. Jadi yang pertama, itu bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan real time. Ini saya coba review lagi 4 poinnya, kolaborasi di real time. Kemudian yang kedua, bagaimana kita create remote access yang secure. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memproteksi dari serangan cyber maupun data loss. Yang keempat, bagaimana kita bisa memanage device-device yang dipakai oleh karyawan ketika mereka bekerja dari rumah. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Saskia. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Rio. Iya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi panel ya. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Agusto dan juga Pak Rio, itu kita akan membahas lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya mau bacakan dulu untuk pertanyaan pertama ya. Pertama nih pertanyaannya, bagaimana para perusahaan mengatasi kebijakan work from home setelah setahun belakangan ini? Menurut Mas Rio atau Mas Agusto gimana nih Mas? Boleh siapa duluan yang mau jawab? Boleh Mas Agusto dulu, silakan Ya, Mas. saya dulu. Silakan. Jadi bagaimana para perusahaan mengatasi kebijaksanaan WFH selama setahun belakangan ini? Jadi ini adalah umumnya yang saya lihat dari perusahaan saya juga, dan yang saya juga suka ngobrol sama teman, dan beberapa saya juga sering googling beberapa waktu lagi mempersiapkan presentasi ini. Jadi yang saya lihat pertama adalah perusahaan itu berkomitmen dengan dukungan akan regulasi pemerintah. Jadi pemerintah mencanangkan social distancing untuk di perusahaan, bagaimana harus bekerjanya, jam kerja, jam itu semua itu perusahaan harus mempunyai komitmen bahwa dia mendukung. Jadi apapun keputusan pemerintah, baik pemerintah dari pusat atau yang menuju ke pemerintah daerah, bagaimana tentang pekerjaan itu semua didukung. Itu juga nggak cuma di Jakarta, tapi di Tangerang, dan itu semua negara, semua wilayah di Indonesia, semua perusahaan harus mendukung regulasi dari pemerintah tersebut. Habis itu kebijaksanaan organisasi atau perusahaan yang saya tangkap pada saat ini ada jadi
dua hal ya. Satu, ada perusahaan yang bisa full WFA. Mungkin ini adalah perusahaan IT, mungkin seperti perusahaan saya yang bergerak di bidang cloud computing sekarang. Jadi kami mencoba untuk full WFA sekarang. Jadi karyawan kami sekarang semua tidak semua ada di perusahaan, tidak semuanya bekerja di kantor, dan kami jadi bisa full WFA dan kami bisa melakukan webinar atau melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya seperti biasanya offline. Dan kedua adalah perusahaan-perusahaan yang usahanya itu tidak bisa dilakukan secara WFA. Ini biasanya contohnya kayak perusahaan logistik, jadi barangnya harus nyampe nih di dalam perusahaan itu. Habis itu gimana cara ngantarnya? Nah, di sini ya perusahaan itu harus mengikuti regulasi pemerintah. Jadi contohnya misalnya 30% karyawan yang bisa hadir. Habis itu dan itu pun jadinya ada shift-shiftan. Jadi misalnya hari ini mungkin bidang marketing atau misalnya di bagian logistik nggak boleh sampai 100% pegawainya ada. Jadi misalnya 30% si orang yang ini, habis itu besoknya shift-shiftan, besoknya ganti ke misalnya ke saya, besoknya lagi ganti ke siapa, dan itu belakang itu. Jadi itu adalah dukungan organisasi atau perusahaan terhadap pemerintah menghadapi WFA ini. Dan yang ketiga adalah perusahaan itu harus mensupport nih karyawan supaya aman nih perangkat kantornya dari WFO pindah ke WFA, atau misalnya juga yang shift-shiftan, jadi dari WFA dan ke WFO. Jadi WFO itu work from office dan WFA itu work from home. Jadi karyawan misalnya dari dia hari ini kerja di kantor, besoknya ke rumah, bawa barang kerjaan dia ke rumah, habis itu besoknya lagi pindah ke kantor, tapi aman, jadi nggak keribet, jadi nggak ngabisin waktu. Jadi misalnya dari WFO dia pindah ke WFA, pas lagi dia ke WFO lagi, takes time, hampir bisa sampai 30 menit atau 1 jam dia harus menyiapkan semua supaya bisa settle lagi kerja di WFO, atau di WFA malah dia tidak nyaman, atau malah bisa jadi sebenarnya pekerjaannya mungkin tidak 100% sesuai dengan yang biasanya dia lakukan di WFO atau sebaiknya. Dan pastinya juga itu harus data aman. Jadi yang contohnya tadi Mas Rio sudah jelaskan mengenai tentang security dengan bagaimana. Nah, itu pastikan bahwa perangkat kantor itu yang waktu ke WFA itu aman. Jadi data-data tidak ada yang hilang, atau data-data tidak di-copy, atau device-nya kalau misalnya maaf kata misalnya laptopnya kehilangan, itu juga tidak menjadikan bahwa data itu tercuri, jadi bisa aman. Nah, habis itu 4 adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah lingkungan dari si karyawan itu pada saat melakukan WFA. Jadi perusahaan itu harus memberikan standar prosedur bagaimana kerja di WFA tapi itu dengan nyaman. Contohnya misalnya ya anak-anak gitu, contohnya misalnya saya punya 2 anak di rumah, ya saya bekerja ya nggak, bagaimana caranya supaya pada saat saya meeting anak-anak itu, atau mungkin dengan bantuan seperti Microsoft Teams yang sekarang itu adalah ada namanya noise cancelling di sana. Jadi pada saat kita meeting, suara yang kita keluarkan ke mic yang kita keluarkan ke para tim kita atau para webinar seperti ini tidak terdengar suara bising di belakang seperti itu. Itu adalah fitur-fitur yang ada. Habis itu kelima terakhir adalah ukuran produktivitas. Nah, produktivitas ini mungkin perusahaan sekarang sudah tidak lagi bisa memantau lagi karyawan nih kerja produktivitasnya seperti apa. Jadi sudah tidak ada lagi mungkin teknologi, mungkin zaman ya saya bisa bilang mungkin era konvensional itu adalah perusahaan itu mengukur salah satu kinerja karyawan adalah dengan jamnya, dia masuk jam kerjanya selalu on time, jam 8 masuk, jam 5 atau jam 6 pulang, seperti itu. Nah, ternyata itu mungkin sudah kurang berlaku lagi karena ya sekarang WFA. Jadi yang diukur adalah mungkin hasil atau result dari segala tugas-tugas yang diberikan para atasan ke karyawannya, dan habis itu hasil result dari situ berapa lama pengerjaan atau itu. Mungkin perubahan itu mungkin yang terjadi pada perusahaan-perusahaan untuk mengatasi kebijaksanaan WFA yang menurut saya setahun belakangan ini. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Agusto. Nah, dari Pak Rio mungkin mau menambahkan atau punya jawaban sendiri, silakan. Kalau dari saya mungkin sedikit aja menambahkan. Jadi kan
kondisi ketika kita WFH bisa jadi sebagian karyawan itu kerjanya di rumah, sebagian karyawan bekerja di kantor. Nah, di sini kita sebagai pemilik perusahaan itu berharap bahwasanya proses bisnis akan tetap berjalan. Nah, apakah karyawan yang berada di rumah itu secara otomatis tidak bekerja? Nah, tentunya tidak demikian. Nah, untuk bisa proses bisnisnya ini akan tetap berjalan walaupun karyawan bekerja di rumah. Nah, dari sisi IT itu kita bisa melakukan yang namanya digitalisasi, kemudian otomasi, real time collaboration maupun hal-hal yang lain. Nah, di sini tujuannya satu itu membantu produktivitas. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Terima Hmm. kasih pemaparannya juga, Hmm. Pak Rio. Nah, next kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Apakah pergeseran kebiasaan bekerja mempengaruhi produktivitas kita? Tapi tadi mungkin sudah sempat dipaparkan ya oleh Pak Agusto. Kemudian ini lebih detailnya lagi, lalu bagaimana sih kita menghadapi tantangan saat pandemi seperti ini? Silahkan, siapa dulu nih yang mau menjawab nih? Saya dulu boleh ya? Boleh, Oke. silahkan. Jadi kalau dari pandangan saya, jadi bisa jadi pada awalnya itu akan sangat berpengaruh karena setiap individu itu butuh proses untuk adaptasi karena perubahan yang sangat cepat. Jadi sebelumnya WFH tiba-tiba next day-nya harus kerja di rumah, itu kan perubahannya cepat sekali. Proses adaptasi ini tuh akan semakin mudah ketika didukung oleh tools yang sesuai. Nah, sebagai contoh sebelumnya karyawan bekerja di kantor menjalankan proses bisnis. Masing-masing karyawan bisa saling komunikasi antara satu dengan yang lain. Baik itu komunikasi antar divisi maupun sesama divisi. Nah, ketika adanya WFH, proses bisnis ini akan terasa ada delay. Yang sebelumnya kita bisa komunikasi langsung, maka pada saat WFH ini kita biasanya tuh chat atau telepon. Nah, ada kemungkinan chat kita tuh nggak segera dibales atau telepon kita nggak segera diangkat. Nah, makanya kembali lagi kita satu kata kunci yaitu digitalisasi. Itu bagaimana cara kita itu memilih tools yang sesuai setidaknya untuk bisa membantu proses komunikasi. Nah, contoh nih, kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi dengan Microsoft Teams kita bisa tahu nih status dari masing-masing individu. Apakah dia busy, apakah dia available, apakah dia away, atau mungkin dia sedang meeting. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata si A ini sedang meeting. Kalau kita udah tahu kondisinya, oh dia sedang meeting, ya jangan kita telepon, jangan kita chat gitu. Takutnya malah mengganggu dia. Mungkin gitu sih. Itu dari saya. Oke, jadi dengan memanfaatkan tools-tools tersebut ya. Kalau menurut Pak Agustus sendiri ada pendapat lain mungkin? Sebenarnya dari apa yang dipaparkan dari Mas Rio tadi itu sebenarnya saya cuma hanya menambahkan aja atau malah memboldkan atau menebalkan kata-kata dari Mas Rio tadi. Jadi sebenarnya itu kita setuju akan semua hal yang sekarang lagi dari work from home itu. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya bikin menjadi 2 hal poin. Pertama adalah satu risiko dan tantangan penerapan work from home sendiri. Jadi saya nanti akan memaparkan risikonya penerapan work from home dari feel-nya si perusahaan itu tentang risiko dan tantangan work from home. Habis itu beberapa poin-poin kecil nih tentang gimana sih perusahaan menjaga karyawan itu tetap produktif pada saat work from home. Oke, saya masuk ke risiko tantangannya. Jadi di sini saya memaparkan 5 poin sebenarnya, tapi mungkin nanti pada saat QA dan pada diskusi panel nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian pasti bisa memberikan poin-poin yang lebih banyak dari risiko dan tantangan yang terjadi. Mungkin dari situ nanti kita bisa gali lagi lebih dalam bagaimana sih kita menggunakan teknologi yang tadi Mas Rio udah paparkan tadi, Microsoft Teams, atau Planner dan segalanya itu bisa bisa mengurangi resiko dan tantangan dari work from home ini. Satu adalah sulitnya berkomunikasi. Nah, tadi seperti Mas Rio bilang tadi kan, jadi gimana rasanya feelingnya yang biasanya dulu tiap hari meeting gitu ya, misalnya schedule tiap hari, tiap Senin ada namanya regular meeting. Nah, pada saat regular meeting, pada saat
pada saat itu biasanya datang karyawan di dalam situ, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa dulu sebelum meeting, misalnya jam 8.30 ngobrol, ketawa, hahihi, atau mungkin juga disediain senekan gitu, ada misalnya ada gorengan ya biasanya sering kayak gitu, ada gorengan atau makanan-makanan kecil sehingga memberikan tendensi untuk berkomunikasi nanti pada saat meeting yang realnya adalah terjadi seperti itu. Nah itu jadi disitulah terjadinya bahwa perusahaan merasa, waduh ini bakal sulit berkomunikasi nih karena sekarang tendensinya jadinya si karyawan itu hanya via dari layar aja, dari layar dia ngobrol dan itu semua karyawan-karyawan di situ ngobrol memitingkan masalah itu. Jadi perusahaan jadi agak sedikit worry nih, apakah bisa nggak berlangsung penerapan work from home ini dengan tools-tools yang sudah diberikan seperti Microsoft Teams yang tadi diberikan. Habis itu perusahaan juga merasa bahwa sulitnya mengawasi kinerja karyawan ketika work from home. Nah, di sini pertimbangannya itu perusahaan itu tidak bisa lagi mengetahui adjustment tadi ukuran produktivitasnya si karyawan kalau kerja di rumah gitu. Contohnya misalnya mungkin perusahaan merasa, oh dulu nih pekerjaan sebenarnya selesainya cuma 1 jam, tapi sama dia jadinya kerjanya jadi kok jadi 5 jam gitu. Nah itu seperti itu. Habis itu mungkin, ini karyawan saya sekarang lagi bekerja di mana ya gitu. Harusnya dia kerja di rumah, tapi ternyata mungkin aja dia ada di luar rumah dan segalanya gitu. Nah, mungkin itu adalah tanggapan pikiran-pikiran dari perusahaan tentang penerapan ini. Habis itu 3 adalah berkurangnya produktivitas. Jadi dikhawatirkan nih dari perusahaan bahwa kalau misalnya terlalu banyak work from home, jadi produktivitas karyawan jadi berkurang. Dan yang keempat adalah keamanan data yang tadi. Nah, itu takutnya yang tadi saya udah berulang-ulang berikan tentang keamanan data, yaitu takutnya data-data yang dibawa keluar itu tercopy atau tercopy, misalnya dicopy dari USB atau tadi seperti saya sebutkan juga misalnya device-nya ada yang hilang gitu, misalnya habis itu tiba-tiba terpaksa data-datanya juga hilang gitu kan. Nah, jadi perusahaan merasa takut ada risiko itu gitu. Dan yang kelima yang paling penting adalah biasanya mungkin adalah teknologi infrastruktur yang belum siap. Jadi perusahaan itu mungkin agak kaget ya dari tahun kemarin tiba-tiba disuruh work from home atau beberapa bisa WFO dan ternyata jadi karyawan memberikan misalnya fasilitas VPN gitu. Nah ternyata VPN itu pada saat dia berikan fasilitas VPN, teknologi infrastrukturnya belum siap. Mungkin VPN-nya siap, tapi ternyata, saya mesti nambah bandwidth nih, ternyata gitu kan. Karena seluruh karyawan itu bekerja dari remote menuju ke VPN, jadi mengakibatkan load dari server atau load dari internet mereka ini nggak kuat gitu, atau mungkin juga beban servernya menjadi berat karena diakses dengan tidak seperti yang biasanya dilakukan di waktu lagi di masa offline gitu. Nah biasanya sih kalau yang poin 5 ini paling simple, cara-cara yang paling biasa sering dilakukan oleh perusahaan adalah memindahkan aplikasinya itu ke cloud hosting provider gitu. Misalnya dia pindahkan beberapa aplikasi, contohnya misalnya ada aplikasi human resource-nya mungkin dipindahkan ke sana, atau beberapa aplikasi invoicing yang mungkin harus dipindahkan ke infrastruktur lain, cloud hosting gitu kan. Itu yang paling cepat dilakukan sehingga dia mengurangi penggunaan bandwidth perusahaannya dia gitu. Jadi dia taruh di sana aplikasinya, habis itu user bisa mengakses 24 jam ya mungkin tapi juga si perusahaan itu juga harus memikirkan resikonya. Jadi dia harus men-challenge juga si cloud hosting provider itu. Misalnya SLA-nya nih bagaimana kelistrikan dari itu, bagaimana keamanan data dia, bagaimana backup data dia di dalam cloud hosting itu. Nah, itu juga dia harus pikirkan juga. Itulah resikonya. Nah, habis itu dari 5 resiko ini saya memberikan sedikit aja 4 tip, mungkin bisa lebih banyak nantinya, yaitu 4 tip bagaimana menjaga karyawan tetap produktif saat work from home. Satu, yang tadi bahwa perusahaan bingung kan bagaimana work from home, jadi akhirnya perusahaan harus memberikan prosedur work from home yang jelas. Jadi misalnya dibikinlah satu SOP di situ bahwa karyawan yang bekerja misalnya bagian marketing gitu ya, lebih banyak
marketing mungkin yang biasa, atau sales mungkin yang lebih banyak bekerja di meja gitu, yang dan tidak perlu harus lembur atau apa semua itu mungkin dia bilang bahwa oh kamu harus kerja dari jam 8 sampai jam 5. So you have berarti artinya kamu harus standby di depan laptop dan harus siap misalnya dengan setiap ada pertanyaan itu harus cepat dijawab gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, habis itu yang kedua adalah perusahaan menyediakan channel komunikasi yang tersedia dan lancar. Jadi, ya banyak channel-channel yang bertebaran di dunia sekarang. Contohnya misalnya kita pakai yang paling simpel adalah WhatsApp dan Telegram, ya, yaitu mungkin bisa chatting antar personal, jadi chatting, oh ini bagaimana pengerjaan, atau juga dengan menggunakan conference call atau yang ya seperti yang kita lakukan sekarang itu dengan Microsoft Teams gitu kan. Dan juga masih ada lagi tools-tools lain yang selain Microsoft Teams yang misalnya ada Google Meet atau ada juga Zoom dan segalanya mungkin yang Bapak kenal, yang Bapak dan Ibu kenal itu ya itu adalah sistem-sistem yang harus dipastikan bahwa itu tersedia dan lancar. Jadi mungkin juga pasti juga paket data si karyawan itu sendiri juga mungkin harus dipertimbangkan juga. Nah, habis itu ketiga adalah gunakan sistem untuk melacak pekerjaan karyawan. Jadi di sini tadi kita udah membicarakan mengenai perusahaan khawatir akan produktivitas karyawannya bagaimana. Jadi ya dengan poin 3 ini mungkin bisa sedikit mencatat mulai atau nanti bakal akan ada perbaikan. Misalnya contoh dari Office 365 itu ada namanya Microsoft Teams yang tadi Mas Rio bilang. Dari Microsoft Teams itu ada namanya task. Jadi di situ ada penugasan-penugasan nih karyawan. Jadi contohnya saya gitu. Saya misalnya ditugasin, Agusto tolong siapkan webinar tanggal 25. Atau tapi sebelum tanggal 25 saya di poin-poinnya, tolong siapkan poin ini, poin ini, poin ini, poin ini. Oke, nah jadi pada saat mungkin juga tugas-tugas itu mungkin bisa di breakdown lebih detail lagi sehingga bisa karyawan jadi bisa lebih fokus lagi bekerja. Contohnya, oh poin pertama saya sudah selesai. Nah, habis itu nanti atasan bisa melihat dan bisa mereview bareng. Nah, itu mungkin adalah sistem untuk melacak pekerjaan karyawan. Nah, habis itu yang keempat, pastikan teknologi yang mendukung karyawan untuk bisa dengan mudah melakukan WFO. Nah, jadi tools-tools yang diharapkan bahwa jadi si perusahaan itu either itu dia menggunakan teknologinya yang sekarang atau dia investasi teknologi baru. Contohnya tadi Mas Rio sebutkan ada namanya remote desktop service atau dia mensubscribe Microsoft Teams seperti ini. Pastikan bahwa tools itu bisa mendukung karyawan dengan cepat. Jadi karyawannya nggak gaptek juga, atau bisa jadi juga mungkin tim IT bisa memberikan misalnya semacam dokumentasi sedikit simple cara menggunakan tools-tools tersebut gitu, sehingga karyawan-karyawannya itu bisa mudah mengerjakan contoh ya, karena tidak semua karyawan itu gadget semua gitu, misalnya yang IT banget gitu. Jadi mungkin bisa jadi ke karyawan yang udah bapak-bapak gitu ya, jadi bingung, jadi pas lagi dikasih Microsoft Teams ini barang apaan gitu kan, atau remote apa, nah gitu seperti itu. Mungkin dari situ ya itu saja mungkin poin-poin saya dari resiko dan tips untuk menjaga karyawan tetap produktif pada saat work from home. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Om Agusto udah memaparkan cukup banyak ya, cukup jelas. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana mengukur keberhasilan transformasi digital dan produktivitas saat kita WFH? Silakan, yang mau jawab siapa dulu nih? Oke, mungkin saya akan coba simpel aja ya jawabannya. Jadi salah satu yang kita bisa gunakan sebagai tolak ukur mengenai keberhasilan ini adalah bagaimana dengan respon time-nya karyawan. Nah, ini sebagai contoh nih. Ketika atasan minta dibuatkan report, sebelumnya kalau kita bekerja di kantor, atasan langsung bisa memonitor secara langsung progresnya bagaimana. Nah, ketika WFH akan terjadi kesulitan lah. Jadi atasan akan merasa kesulitan memonitor progres dari pekerjaan bawahannya. Bisa jadi nanti akan ada keterlambatan membuat report. Dan atasannya sendiri itu tidak tahu persis penyebabnya apa. Apakah memang dikarenakan si karyawan itu sibuk atau ada isu dari sisi teknikal. Nah, kita coba ambil contoh isu yang muncul dari sisi teknikal. Biasanya karyawan itu ada kesulitan mengakses data-data yang masih disimpan on-prem karena nggak bisa connect VPN, atau bisa jadi username dan passwordnya lupa, sehingga komunikasi ya nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya gitu. Tim IT nggak bisa dikontak, susah.
atau juga laptopnya slow karena adanya virus. Nah, isu-isu teknikal ini yang menjadi tantangan untuk tim IT. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi tolak ukurnya kita kembali lagi yaitu respon time dari karyawan sejauh mana. Mungkin itu kalau dari saya. Silakan mungkin dari Mas Agusto. Oke, menambahkan dari apa yang dari Mas Rio paparkan, mungkin ya dari saya itu bagaimana mengukur keberhasilan transformasi digital dan produktivitas WFA adalah si perusahaan itu atau mungkin bersama dengan HRD bisa mengukur bagaimana apa yang dulunya dilakukan di offline pada saat sekarang dari WFA itu tidak terbentur. Contohnya misalnya tanda tangan basah gitu. Tanda tangan basah yang dulunya harus diberlakukan mungkin sekarang dilakukan digitalisasi atau otomatisasi data seperti itu. Atau mungkin juga dikurangi, misalnya dulu prosedur bagaimana mencetak invoice itu harusnya dari beberapa step prosedur 1 sampai 5, tapi ternyata sekarang kita lewatkan jadi yang 3 dan 4 tidak perlu, mungkin ke 4 dan segalanya seperti itu. Jadi karena pekerjaan semua tidak dilakukan secara offline. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Next kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, teknologi apa saja yang bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Nah, mungkin sebelumnya dari Pak Agusto atau Pak Rio sudah sempat menyebutkan ya beberapa tools ataupun teknologi yang sudah kita bisa manfaatkan di WFH ini. Cuma untuk meng-highlight lagi mungkin boleh, silakan. Teknologi yang sekiranya bisa digunakan untuk WFH. Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Oke, boleh saya Mas Rio duluan? Silakan Mas. Boleh. Oke. Boleh, nggak apa. Nanti saya tambahkan. Atau kita main catur dulu. Ya, ya. Oke, teknologi to support work from home. Oke, saya contohkan employee attendance application. Nah, ini kenapa saya bikin satu simple aplikasi attendance aplikasi yang saya demokan di sini, sedikit saya demokan juga secara tampilan. Ini saya sebenarnya kemarin waktu lagi sekitar bulan lalu atau beberapa minggu lalu itu Microsoft itu memberikan event tentang Ignite 2021. Nah, di situ ada Ignite yang bagaimana si perusahaan itu kebetulan itu dekat rumah saya juga, itu perusahaan di Tangerang, bagaimana dia membuat aplikasi-aplikasi kecil yang dulunya mungkin offline, sekarang jadi online, aplikasi-aplikasi kecil yang bisa membantu bisa membantu karyawan-karyawan di situ. Jadi di sini saya tertantang untuk coba sih saya bikin gitu aplikasi itu, dan kebetulan aplikasi ini saya selesaikan dengan cukup cepat, itu hanya waktu dengan 2 hari. Jadi mungkin makanya saya bilang tadi aplikasi kecil karena diharapkan aplikasi ini tidak ribet development-nya dan implementasinya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam aplikasinya, mungkin saya mungkin menganggap diri saya role-nya sebagai bisnis analis, dan tiba-tiba perusahaan bilang sama saya gitu, misalnya saya sebagai misalnya, tolong Agusto, kamu buatkan suatu aplikasi, attendance aplikasi gitu, yang untuk membantu HRD dan karyawan untuk bisa memonitor pekerjaan gitu. Nah, jadi saya sebagai bisnis analis itu memikirkan requirement-nya nih, bagaimana caranya bikin development aplikasi yang tidak makan waktu banyak, karena kan kalau misalnya total bikin development aplikasi bisa sampai 3 bulan gitu kan. Habis itu ada proses lagi, misalnya ada proses lagi testing dan development, deployment dan segalanya. Mungkin kita buangkan semuanya. Jadi aplikasinya cuma simple, user bisa pakai ini. Nah, oke. Nah, saya bikin poin-poinnya sebelum saya berikan misalnya ke developer saya. Contohnya misalnya saya bikin 2 poin. 2 poin di sini adalah saya sebagai HRD atau company dan saya sebagai karyawan. Nah, sebagai HRD saya HRD, dan ini saya tahu bahwa misalnya HRD saya ini jagonya main Excel nih, Microsoft Excel doang. Jadi dia nggak bisa nih kalau ngerekap pakai database, ya terpaksa saya harus bikin report lagi kan. Oke. Akhirnya saya bikin poin-poinnya. Pertama adalah aplikasi itu mudah dibuat, tidak perlu ribet deployment dan implementasi, saya jadi itu. Habis itu kedua, dari sisi HRD itu bisa melakukan cepat nih rekap filenya berupa Excel, karena kan dia gampang kan, mereka udah jago pakai Excel, jadi bisa VLOOKUP dan segalanya udah mereka bisa lakukan. Habis itu HRD dan company juga pengen itu misalnya men-sharing kegiatan-kegiatan perusahaannya dia, jadi bisa up to date dibandingkan
dibandingkan mereka kirim email gitu kan, notifikasi, oh ini ada gini gitu kan, misalnya kayak sekarang di beberapa perusahaan-perusahaan misalnya ada yang vaksinnya diberikan secara dari company gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin mungkin bisa dibilang, oh bagian yang umur sekian-sekian karyawan sekarang sudah bisa melakukan vaksin di perusahaan. Kita misalnya mandiri membuat kita membeli vaksin itu dari pemerintah seperti itu. Nah, mungkin jadi sharing-sharing kegiatan perusahaan itu bisa dibaca oleh karyawan kapan saja. Dan yang keempat itu tentu aman. Jadi aplikasi ini hanya bisa diakses oleh karyawan itu sendiri. Nah, habis itu poin yang saya challenge lagi ya karena kebetulan si aplikasi ini support adalah memberikan posisi GPS di mana karyawan itu berada. Jadi pada saat ya contoh ya anggap mirip kayak si Gojek atau OVO GoPay Gojek ya gitu. Misalnya kita mau beli makanan gitu, nah kita submit itu ada GPS-nya. Ini ada berada di ini. Nah, oke. Nah, di sini saya juga menambahkan jadi pada saat si karyawannya itu submit itu nanti GPS karyawannya itu ketahuan. Nah, tujuannya sebenarnya ya bukan untuk mengetahui bahwa karyawannya itu tiba-tiba ada di ini ya, di misalnya di bioskop gitu, tapi enggak, tapi cuma hanya cuma untuk membantu bila misalnya lingkungannya si karyawan ini ada zona merah. Jadi kamu tuh harus hati-hati. Kamu harus lebih atau misalnya di dalam zona kamu ini vaksin sudah vaksin sudah bisa kamu sudah bisa ikutan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi beberapa poin-poin itu. Mungkin posisi GSP itu bisa membantu seperti itu. Nah, habis itu saya sebagai bisnis lagi berpikir lagi sisi karyawan. Aplikasinya harus mudah diakses dengan mudah. Habis itu UI-nya simple aja, informatif. Jadi nggak perlu lagi kita bikin namanya tim IT harus bikin namanya dokumentasi cara input aplikasinya gitu kan. Habis itu karyawan bisa mudah melihat history absen yang sudah disubmit. Nah, mungkin dari gambaran tadi poin-poin ini semua saya bikin suatu diagram seperti ini. Jadi ini adalah lingkungan Office 365. Di situ user submit attendee ke aplikasi. Di situ juga ada SharePoint internal portal ya. Tadi waktu Mas Rio pernah jelasin tentang collaboration. Jadi di situ ada SharePoint, masuk data-data eventnya. Habis itu pada saat dia submit itu akan masuk ke dalam OneDrive-nya si HRD dan HRD tinggal open file Excel. Nah, pas lagi itu, jadi dia tinggal rekap. Jadi dia bisa rekap user-user yang departemen ini misalnya ada berapa orang yang tidak absen gitu seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nah, oke, jadi saya coba demokan sedikit aplikasinya di sini. Nah, ini contoh aplikasi yang kami develop. Jadi di sini ada 3 menu yang tadi saya bilang bahwa di sini ada submit attendee, my attendee adalah historinya, company news tadi berita-berita news jadinya. Jadi dia bisa melihat berita-berita dari news yang ada. Nah, habis itu kalau dia submit attendee, simple, dia cuma bisa ini, check in, jam berapa, misalnya tanggal 25, jamnya jam 14 gitu kan, webinar, 3 submit. Nah, otomatis pada saat itu kita juga bisa lihat attendee list-nya di sini. Di dalam sini juga. Ya. Di sini karyawannya sendiri juga bisa lihat, saya ada I'm here di sini gitu. Nah, dari sisi si HRD-nya itu gampang sekali, dia hanya physical karena ini kebetulan OneDrive-nya sudah saya install di PC saya, jadi si HRD-nya cuma tinggal open file Excel yang tadi, dan dia bisa melakukan rekap di sini. Saya belum update. Nah, saya bisa rekap dan di ini ada position latitude dan longitude-nya seperti itu. Jadi dia bisa tahu ini. Nah, mungkin itulah simple aplikasi yang bisa kita terapkan ke karyawan dan itu bisa membantu karyawan untuk mempercepat itu. Jadi di sini saya kasih list menu aplikasi Power App. Nah, yang sebelah kiri itu adalah Power App yang ada di handphone saya. Jadi Power App itu bisa di-download di Android, di iPhone juga bisa. Aplikasi juga itu bisa diakses oleh via browser seperti tadi kita lihat. Habis itu bisa ditaruh di Microsoft Teams juga. Jadi sebagai shortcut, jadi user bisa buka Teams, habis itu bisa klik aplikasinya. Habis itu list aplikasi juga tergantung permission yang sudah diberikan. Jadi aplikasinya bisa mungkin aplikasi teknik orang-orang
orang-orang infra gitu, saya nggak bisa lihat, tapi orang-orang sales mungkin saya bisa lihat seperti itu. Habis itu yang paling enak adalah update. Jadi development pada saat update itu usernya nggak perlu lagi nge-deploy lagi, install lagi dan segalanya, tapi otomatis akan dapat form update terbaru. Nah, habis itu Power BI. Nah, Power BI ini adalah kayak reporting ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dengar itu misalnya ada namanya Power BI, ada Tableau dan segalanya itu adalah reporting. Jadi di sini adalah semua beberapa data-data resource yang Bapak Ibu punya gitu dari misalnya dari SQL, dari tadi OneDrive, dari apapun itu Bapak bisa kumpulkan ke dalam poinnya dimasukin ke Power BI dan itu jadi report. Nah, ini dengan ini bisa melakukan keputusan-keputusan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Contohnya saya contohkan sebagai mie instan gitu ya. Mungkin pada saat tahun ini mie instan yang paling banyak dipakai itu adalah mie instan yang kuah gitu misalnya, yang berkuah soto gitu misalnya. Atau sedangkan mie instan goreng itu tidak banyak gitu kan, dia udah merekap data beberapa tahun data dan segalanya, ternyata dia ngelihat bahwa oh ternyata kalau di daerah Tangerang, daerah saya itu banyakannya mie-nya tuh mie soto, sedangkan mie goreng itu tidak. Nah, jadi dia bisa ini ya artinya ya marketing saya itu tidak perlu lagi terlalu banyak menginvestkan ke mie goreng gitu, tapi hanya mie instan yang kuah aja. Nah, mungkin contoh seperti itu yang mungkin bisa diadopsi ke perusahaan-perusahaan Bapak tentang apa sih gunanya Power BI itu sendiri. Nah, habis itu saya cepat aja. Habis itu ada tambahan juga remote desktop service yang tadi Mas Rio udah jelasin di situ, di mana adalah kayak kita itu punya PC, ada virtual PC di cloud kita, di luar kita yang kita bisa akses. Nah, di sana ada banyak aplikasi-aplikasi yang udah dibikin gitu. Dibandingkan tadi udah Mas Rio udah jelasin di mana daripada laptop saya yang saya bawa ke rumah itu harus diinstal banyak-banyak software yang harus mendukung pekerjaan saya, ya lebih bagus ya mungkin remote itu dilakukan di cloud gitu. Jadi ada virtual PC saya di sana. Di sana aplikasi saya bisa udah diinstal oleh si para IT dan juga masalah update, patching dan segalanya juga sudah lebih support dibandingkan PC saya. Jadi yang di sana udah up to date. Misalnya ada beberapa security vulnerable yang tidak terupdate tempat saya, dan security vulnerable itu bisa mengakibatkan keamanan data saya juga bisa hilang. Jadi mungkin seperti itu tentang artinya remote desktop service. Dan ini adalah remote app, jadi tadi ya, jadi bisa di remote lagi, bisa di loginkan via PC, via iPad, tab, Android dan Linux yang tadi yang berhubungan dengan HTML5, dia akan bisa dapat login seperti ini, ada remote desktop. Nah, di situ dia bisa klik semua aplikasi-aplikasi yang diberikan. Jadi bisa jadi saya tidak misalnya saya adalah seorang sales gitu. Saya tidak akan di sini, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada namanya Visual Studio. Nah, ya mungkin saya tidak akan bisa melihat Visual Studio di remote app-nya saya, tapi mungkin di teman saya ada Visual Studio di sana karena dia membutuhkan tools itu untuk development. Nah, habis itu yang terakhir dari tools-tools yang saya ini adalah remote RPA atau robotic process automation. Nah, ini mungkin ini bisa panjang, mungkin bisa dapat ada sesi lainnya lagi nanti. Jadi ini saya asumsikan contohnya kayak misalnya kita tuh punya langkah-langkah bagaimana cara menggoreng suatu mie instan tadi. Jadi contohnya pada saat saya mau menggoreng mie instan, itu prosedur yang saya lakukan, saya ambil mie instan itu dari lemari, saya siapkan panci dengan air 250 ml misalnya. Habis itu saya hidupin kompor dan saya rebus airnya. Dan habis itu setelah itu saya buka bungkus mie-nya, habis itu saya taruh ke piring bumbu-bumbunya, habis itu saya rebus airnya dan ini sampai mie instan itu masak. Nah, itu prosedur-prosedur itu tercatat semua di RPA. Tercatat misalnya dari awal sampai akhir sehingga akhirnya terciptalah satu task namanya cara memasak Indomie. Nah, setelah saya punya prosedur itu bisa diotomisasi. Diotomisasi itu artinya adalah saya bisa menggunakan aplikasi saya, mau handphone atau apapun, itu bisa men-trigger itu. Saya jadi bisa klik, saya bisa parameter, misalnya saya butuh mie 2 bungkus gitu. Saya tinggal bisa parameter, mie 2 masak Indomie. Langsung masak Indomie. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang saya dengar di beberapa perusahaan banking, itu adalah misalnya beberapa admin. Jadi adminnya biasanya nginput yang untuk invoice gitu, Nah, itu mereka mungkin udah dipindahkan ke tempat lain karena invoice bisa dibikin robotic process automation-nya. Jadi bisa pada saat ada dari sales misalnya
keluar suatu invoice, suatu PO gitu, habis itu dimasukkan ke dalam invoicing masuk ke dalam suatu template file invoicing, di-create otomatis, dan itu disimpan bisa atau langsung dikirimkan ke kliennya seperti itu. Jadi, nah pada saat itu mungkin memang hilang, user yang admin yang bisa mengerjakan itu hilang, tapi ya user itu mungkin bisa dipindahkan ke tempat lain yang lebih dibutuhkan skill dan orangnya juga di dalam dunia itu. Mungkin itu dari saya tentang tools yang mungkin bisa dilakukan di work from home ini. Oke, thank you Pak Agusto untuk penjelasannya, super detail dan juga asik juga ya kita dengerinnya, ternyata teknologi itu tuh bisa kita jadikan solusi untuk kendala-kendala yang kita alami gitu. Mungkin dari Pak Rio ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan tersebut? Kira-kira teknologi apa? Iya, sebenarnya kalau saya sih bukan mengarah ke teknologinya ya. Jadi mungkin kalau dari saya itu saya mencobanya itu melihat dari sisi siapa yang akan mendapatkan tantangan. Nah, Oke, bisa jadi si level tantangannya berbeda dengan yang dihadapi dengan manajer atau tim leader. Orang finance tantangannya berbeda dengan yang dihadapi oleh si level, maupun tim IT juga sama beda. Jadi kita perlu tahu tuh, kita harus breakdown masing-masing tantangannya itu apa, bisa jadi nanti solusinya juga berbeda. Paling itu sih dari saya. oke. Hmm. Nah, kita sudah masuk ke pertanyaan kelima nih. Ini pertanyaannya, apakah work from home ini akan menjadi hal yang lumrah dan menjadi standar normal di masa depan? Kira-kira gimana nih, Pak Agusto dan Pak Rio? Oke, ya jadi ya sama kayak pendahuluan saya bilang bahwa sebenarnya kerja di luar dari office itu udah sering terjadi sebenarnya. Jadi mungkin kalau dari sini saya bisa sebutkin ya, poin pertama itu adalah sebenarnya skema dari WFA itu sebenarnya sudah dikenal dari tahun 70-an gitu loh. Bukan skema WFA tapi skema bekerja di luar office ya. Itu udah dikenal dari tahun 70-an karena untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan perjalanan rumah kantor pulang setiap hari. Nah, itu adalah beberapa contoh negara yang banyak menerapkan kerja di rumah, itu contohnya negara Filipina. Jadi ya, itu saya pernah dengar dari orang dari Filipinanya langsung yang menceritakan bahwa mereka sangat susah di situ karena terlalu macet. Jadi saya dengar itu satu wilayah besar di situ, kayak misalnya anggaplah itu Sudirman. Nah, itu semua perusahaan-perusahaan itu bertebaran di sana. Jadi akhirnya jalanan cukup macet. Jadi mereka memang ya beberapa perusahaan jadi ya udah kerja di rumah aja gitu. Dan itu mereka katanya waktu itu memberikan ada kamera dihidupin dan itu tiap hari terekam gitu. Itu yang saya dengar pada saat sekitar berapa tahun yang lalu tentang pekerjaan di Filipina. Habis itu contoh lagi beberapa perusahaan-perusahaan multinasional company itu juga sudah memberikan banyakan kerjaan itu bisa di mana saja bebas gitu. Jadi karena ya tadi itu. Jadi mungkin kerjanya mungkin tidak cuma sama orang yang kerja di satu zona wilayah aja Indonesia, tapi bisa jadi di negara lain. Nah, habis itu lumrahnya juga adalah dukungan fasilitas internet yang makin memadai di Indonesia. Ya mungkin di Indonesia saya tidak mengutip linknya di sini karena mungkin Indonesia mungkin kalau di beberapa link yang saya lihat itu Indonesia masih negara kedua atau negara keberapa yang paling lemot sih sebenarnya internetnya gitu ya. Tapi saya rasa sih internet Indonesia ya rata-rata dengan 15 mega dengan saat ini sekarang gitu ya. Saya juga sekitar 15 sampai 30 mega yang saya sekarang itu cukup memadai saya untuk bekerja dengan work from home yang saya lakukan selama 1 tahun full ini sendiri. Habis itu mungkin yang terakhir adalah perubahan kebijaksanaan perusahaan untuk mengenai investasi teknologi dari CAPEX ke OP dan PSU Go. Nah ini mungkin memang sedikit apa sih ini kenapa kok bisa poinnya ini tentang CAPEX dan OPEX gitu. Jadi mungkin ya di sini perusahaan sekarang udah mulai memikirkan bahwa bagaimana caranya dia ngikutin teknologi. Dan pada saat dia ngikutin teknologi, kalau misalnya pakai capex gitu kan teknologi, dia harus menginvestasi di setahun di belakang. Jadi misalnya dia mau beli server untuk membuat ERP. Ya udah, habis itu ternyata pada saat udah ada budgetnya dan segalanya, ternyata salah lagi. Nah mungkin dengan OPEX atau dengan PSU Go itu dia bisa lebih cepat. Jadi dia bisa langsung bilang, oke, saya pakai misalnya kayak sekarang adalah Dynamics 365 gitu misalnya. Saya pakai Dynamics 365 atau Microsoft CRM dengan jumlah user cuma 2 user, tapi mungkin ke depannya panjang bisa jadi 5 user atau datanya atau mungkin kalau misalnya di cloud hosting mungkin dia pakai VM virtual machine yang mungkin cuma speknya mungkin kecil, tapi ternyata
seiring berjalan growing-nya perusahaan itu sendiri dengan datanya juga bergrowing, jadi dia bisa otomatis scale out si virtual servernya dengan mudah dibandingkan kalau dia pakai Capex, dia harus bikin dulu kebijaksanaan, habis itu bikin lagi anggaran lagi dan seperti itu. Mungkin ya, itulah beberapa poin tentang mengapa WFA itu menjadi lumrah dan standar di normal di masa depan dari saya. Oke, terima kasih Pak Gusto. Jadi memang dari teknologi yang sekarang ini itu bisa jadi untuk kebiasaan baru kita bekerja nanti ya ke depannya kalau memangnya sudah mumpuni karena kan sudah terbiasa dari masa pandemi. Nah, kalau menurut Pak Rio sendiri gimana nih? Kira-kira apa bisa jadi hal yang lumrah gak nih WFH ini? Kalau pendapat saya, ini sebenarnya bukan pendapat asli ya. Ini saya coba kutip dari reportnya McKinsey. Jadi ini ada dari McKinsey telah melakukan survei lah istilahnya gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah pekerjaan setelah COVID itu seperti apa. Memang COVID ini sangat berpengaruh terutama pada remote work, digitalisasi dan juga automation. Di sini kita bisa lihat peningkatannya sampai 20-25% mengenai remote work. Nah, bisa jadi akan terus bertambah lah. Dengan adanya remote working ya kita dapat menarik kesimpulan bisa jadi remote working itu dilakukan karena WFH. Mungkin gitu sih. Oke, jadi intinya itu ya, memungkinkan berarti ya untuk jadi Iya, suatu kebiasaan baru dalam bekerja remote working ya. betul. Oke, jadi dari sesi diskusi panel ini kita sudah bersama-sama menjawab 5 pertanyaan tersebut. Lumayan asik juga pembahasannya, ternyata bisa sedetail itu ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab untuk para peserta. Feel free sekali atau misalnya mau nanya atau misalnya mau sharing itu boleh banget, bisa raise hand aja. Ada fitur raise hand ya di sebelah logo, di situ ada tanda yang ada tangan kayak gini, itu bisa dinyalakan dulu. Kemudian nanti dari tim kita akan mic presenter dan juga nyalain mikrofonnya. Oke, kayaknya belum ada, masih anteng-anteng aja nih para pesertanya. Atau saya coba tes ombak dulu aja kali ya. Boleh kita cek ombak ke Mas Adrianus Yoga. Halo. Halo. Oke. Halo Pak. Ya, mau tanya Silakan. kalau apa namanya? Sekarang kan banyak tuh collaboration tool yang tersedia di pasar, baik yang free maupun yang berbayar. Iya. Nah, tips apa yang bisa diberikan untuk memilih collaboration tool tersebut selain budget tentunya? Oke, kalau mungkin saya akan coba jawab dikit Pak ya. Jadi memang toolsnya sih banyak sih Pak. Jadi mungkin saya akan coba kenalkan satu lagi. Jadi di sini Microsoft itu mengeluarkan yang namanya M35F1. Jadi di sini dengan M35M1 kita dengan harga yang cukup murah Pak. Jadi di sini hanya $2,5 per bulan per user. Ini harga fix. Ini sudah dapat Teams, Yammer, sama SharePoint, Pak. Nah, kelebihannya apa? Kalau misalkan kita pakai tools yang lain, bisa jadi kita nggak bisa melakukan recording. Jadi ketika ada meeting, kita nggak bisa record. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan Teams, itu sudah ada fitur recording. Jadi nanti si peserta yang ketinggalan meeting itu bisa melihat hasil meetingnya seperti apa, Pak. Ini SKU baru tentunya ini, yang bisa menjadi alternatif bagi kita semua untuk terutama dalam sisi budget ya. Mungkin dari Itu Mas mungkin nambah sedikit itu uh, maksimum berapa user attendee yang bisa ikut join di Teams Oke. yang itu tadi? Jadi kalau yang F1, jadi fiturnya hanya ada satu, yaitu Teams meeting untuk semuanya maksimum 300 Pak. Maksimum 300. Jadi masing-masing orang itu bisa saling komunikasi, bisa menyalakan audio, video itu bisa. Tapi yang F1 ini dia tidak bisa live event. Jadi maksudnya live event itu kita attendinya sampai 10.000 misalnya itu nggak bisa. Jadi meeting biasa lah istilahnya itu maksimum 300 user yang bisa join. Nanti mungkin kami akan kasih ini saya nggak bisa share linknya soalnya Pak. Nanti mungkin dari tim Infinis akan coba bantu ngasih linknya sih Pak. Atau mungkin Bapak juga bisa browsing namanya Microsoft 3.0-nya F1. Karena ini memang khusus difokuskan untuk
ya front-end worker, tapi kalau misalnya kita butuh Teams-nya aja ya secara cost jauh lebih murah daripada SKU yang lain. Itu di luar Office 365 ya? Iya, jadi fitur utamanya ini sih, mungkin kalau enggak saya coba saya cek ini Pak ya, ini adalah trial Pak. Jadi trial menggunakan F1, ini saya akan coba show. Di sini ada subscription dengan M365 F1 kita sudah dapat Microsoft Teams. Ini Pak, kemudian ada planner. Di sini juga dapat email Pak. Emailnya memang kapasitasnya kecil, hanya 2 GB. Terus juga di sini ada banyak SharePoint juga ada, tapi sifatnya yang kiosk aja. Kalau misalnya coba mau buka email ya kita juga bisa buka email, ini emailnya. Memang kapasitasnya sih, jadi kapasitasnya hanya 2 GB sih. Mungkin sambil saya coba show dari Mas Agusto ada tambahan mungkin Mas. Kalau di sisi saya sih tools yang free itu ya mungkin harus dicek lagi sih Mas sama Pak sama Pak Yoga dengan para tim IT-nya gimana, apakah itu bisa memumpuni dengan kegiatan-kegiatannya Bapak yang sekarang di perusahaannya Bapak sekarang seperti itu sih. Karena biasanya ada limitasi-limitasi dari tools-tools yang free tersebut mungkin. Jadi Iya. makanya Iya, misalkan kayak maksimum cuma 40 menit gitu-gitu kan Pak ya. Limitasinya. Iya. Oke, thank you jawabannya. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Kemudian untuk Pak Ardianus tadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau sekiranya ada yang mau didiskusikan, nanti kita bisa untuk set meeting di luar acara ini ya. Oke, kita tunggu satu lagi pertanyaan kali ya dari para peserta. Untuk para peserta yang mau bertanya boleh raise hand silahkan. Atau kalau sekiranya kesulitan raise hand, nanti dari saya aja yang pilih random ya, gitu. Silakan yang mau raise hand. Oh iya, saya juga mau remind juga untuk para peserta yang bertanya, nanti akan ada berupa hadiah voucher OVO maupun GoPay yang akan dikirimkan ke Bapak atau Ibu ya. Untuk peserta yang beruntung nanti akan dihubungi kembali oleh tim marketing. Dan nggak ada lagi request raise hand ya nih yang masuk. Kalau begitu, saya kira untuk sesi Q&A-nya ini sudah cukup ya. Nah, jadi untuk para peserta yang sudah hadir, nanti mohon dibantu untuk isi link formnya. Nah, link formnya itu yang saya sebutkan tadi ya. Tapi, sorry ini ada perbedaan linknya. Jadi untuk linknya itu ada di alamat bit.ly/FB webinar 25 Maret. Kemudian kalau sekiranya para peserta nanti ada yang belum terjawab nih karena susah Q&A di kita untuk sesi kali ini, itu bisa banget bisa email nanti ke kita info@isi.co.id ataupun bisa juga ke sales@isi.co.id. Nanti kita bisa bantu untuk kontak gitu untuk Bapak Ibu yang mau diskusi ya. Oke, ini sudah tampil untuk background feedback webinarnya. Mohon dibantu untuk isi feedbacknya untuk kita sebagai masukan juga, kritik dan saran. Oke, nanti bisa divisit ya untuk alamatnya itu bit.ly/FB webinar 25 Maret. Itu nanti tinggal diisi aja. Karena kan bisa jadi penilaian juga untuk kita ke depannya. Baik. Kalau begitu mungkin dari para speaker dari Pak Rio maupun Pak Agusto ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya untuk webinar kita kali ini sebelum mengakhiri? Mungkin dari saya dulu kali ya, saya terima kasih udah bisa diberikan kesempatan untuk sharing beberapa poin tentang work from home. Dan seperti tambahan dari Caca tadi sebutkan bahwa dari pihak Infinis bila memang ada kebutuhan untuk tentang berhubungan dengan work from home dan tools-tools yang sudah berhubungan dengan yang kami tawarkan saat ini, ya bisa nanti bisa kirim email ke sales dan itu nanti kita akan coba assessment bareng dan mungkin juga bakal dibantu juga sama Mas Rio untuk bisa assessment bareng seperti itu mungkin dari saya. Oke, baik. Dari Mas Rio, ada yang mau ditambahkan juga? Kalau Silakan. dari saya cukup sih. Oke, sudah cukup ya.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para speaker yang telah berkenan untuk memberikan materi kepada kita hari ini. Kemudian saya akan kembali untuk para peserta yang sekiranya mau ngobrol-ngobrol atau sharing atau diskusi lainnya, bisa untuk kontak kita ke email ya info@isi.co.id, atau kalau sekiranya mau lihat produk-produk kita yang lainnya, itu bisa visit juga ke website kita isi.co.id, isi.co.id. Di situ kita banyak juga layanan-layanan yang kita sediakan, bukan hanya email maupun cloud server, karena kita juga banyak pilihan-pilihan produk lainnya begitu. Oh ya, untuk bisa di-visit juga website kita infiniscloud.com ya, itu untuk lebih detailnya lagi gitu. Karena kalau yang isi tadi kita ada 2 brand perusahaan di dalamnya. Oke, selain itu kalau kita mau reach out via sosmed, kita juga ada di LinkedIn, kemudian ada juga di Instagram, bisa nanti search kita. Dan jangan lupa, ini tayangan kita webinar dari awal sampai dengan akhir sesi ini, itu semuanya terekam ya, jadi bisa ditonton atau dilihat lagi di YouTube channel kita, nanti kita update gitu. Bisa di search aja Infinis Cloud, nanti ada kita semua. Oke. Baik, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin ya yang sudah menyimak, dan antusiasmenya bagus sekali dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ramai juga lumayan. Kemudian nanti kita jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channelnya. Kemudian untuk para peserta yang tadi sudah bertanya, itu akan dihubungi oleh tim marketing Infinis untuk pengiriman saldo OVO maupun GoPay, masing-masing Rp100.000 per orangnya. Saya Saskia Nitip Raja, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Sore semuanya.